kalau qada dan qadar itu adalah ketentuan dan pelaksanaan. Qada itu ketentuan Allah, qadar itu pelaksanaan. Salah satu rukun iman ya, yang keenam. Lailatul Qadar berarti malam ketetapan, di mana menurut Profesor Quraisy Shihab dalam tafsirnya dikatakan malam Lailatul Qadar itu walaupun kita sudah ditentukan dulu di Lauhil Mahfuz, maka dievaluasi kembali. Apa itu misalnya? Misalnya adalah Allah menyampaikan pada para malaikat siapa 1 tahun ke depan yang lahir, kemudian yang meninggal, yang wafat begitu, kemudian rezekinya siapa yang diluaskan, siapa yang disempitkan, kemudian juga siapa yang sehat, sakit dan seterusnya. Artinya walaupun mungkin seperti ajal sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz, maka setiap tahun insya Allah dilakukan evaluasi begitu. Seperti dikatakan Rasul, kalau kita silaturahmi, sedekah misalnya, maka kita akan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Siapa tahu hari ini kita yang ditetapkan misalnya takdirnya tidak baik, insya Allah dengan sholat tarawih sekarang berjamaah dan mudah-mudahan nanti mendapatkan Lailatul Qadar, kita takdir itu diubah menjadi yang baik begitu. Baik menurut Allah juga baik menurut kita, insya Allah demikian. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah, Lailatul Qadar ini adalah satu fasilitas, satu momentum yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sejarahnya itu ketika pada masa permulaan Islam, Nabi di situ dikatakan bahwa melihat orang-orang Bani Israel begitu yang berjuang ya, mulai malam hari itu beribadah begitu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat sungguh-sungguh sampai dengan pagi hari, kemudian siang sampai pagi, siang sampai sore itu berjihad di jalan Allah. Nah, dan itu dikatakan sebagai ibadah yang terbaik begitu. Ini ditegaskan oleh Jalaluddin As-Suyuti ya, salah satu pengarang kitab Al-Quran tafsir Jalalain, 2 jalal, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli, kemudian beliau meninggal dilanjutkan Jalaluddin As-Suyuti, bahwa pada masa itu dikatakan ibadahnya sebagai Allah memberikan pahala yang banyak, dilakukan selama 1000 tahun lamanya, karena umat-umat sebelum Nabi Muhammad usianya panjang-panjang, usianya tidak seperti umatnya Nabi Muhammad saat ini. Nah, ketika itu kemudian Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya diberikan satu keistimewaan begitu, supaya mendapatkan pahala yang menyamai pahala umat sebelum beliau, sebelum kita ini ya, terutama umat Bani Israel pada masa Nabi Musa kemudian sampai dengan Nabi Isa begitu. Kalau kita bicara Bani Israel adalah keturunan Yakub ya, Yakub bin Ishak bin Ibrahim, bahwa akhirnya Allah mengabulkan yaitu Lailatul Qadar. Asbabun nuzulnya demikian sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya pada bulan ini Allah menurunkan Al-Qur'an. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam di situ lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dalam 1 bulan itu ada 1 tahun, maksud saya ada 12 bulan, 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun lebih 4 bulan. Ya, mudah-mudahan kita semua panjang umur begitu ya. Andai kata mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan pahala yang sama seperti umat Bani Israel pada masa itu. Ini satu keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa output keluaran dari puasa ini adalah la'alakum tattaqun, supaya kita ini bertakwa, menjadi manusia yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kalau dalam dunia akademik, dunia kampus, orang yang bertakwa itu adalah guru besar, profesor begitu. Artinya level yang paling tinggi di sini kalau kita bicara predikat takwa begitu. Nah, siapa itu orang yang bertakwa? Tentu adalah kalau secara bahasa orang yang takut kepada Allah, khasyatullah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sesuai dengan doa yang kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah, kita berharap kebaikan di dunia,
wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Ada kalanya bahagia di dunia, bahagia di akhirat, tetapi ada kalanya harus mampir dulu ke neraka. Maka ditambahi wakina adzabannar, doa satu jagat. Hendaknya kita juga dijauhkan oleh Allah dari panasnya api neraka, sehingga dari dunia kita mendapatkan kebaikan, kemudian di akhirat tanpa harus mampir ke neraka kita juga mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat Lailatul Qadar, surat Al-Qadar. Kalau hadis itu asbabul wurud, ya, sebab-sebab turunnya. Nah, keutamaan dari malam Lailatul Qadar, hadirin jamaah semua, adalah di situ malam diturunkannya Al-Quran, kitab suci umat Islam yang merupakan mukjizat sepanjang masa. Tidak ada kadaluarsanya, tidak ada expirednya. Expirednya kapan? Sampai hari kiamat, hatta yaumul kiamah, ila yaumil kiamat. Jadi malam diturunkannya Al-Quran. Kalau jumhur ulama menyatakan bahwa Al-Quran itu turun 17 Ramadan. Nah, kemudian itu barangkali pada saat itu ada masa Lailatul Qadar. Nah, kemudian untuk waktu turunnya sendiri itu ada tidak pasti begitu Bapak Ibu sekalian. Misteri kapan turunnya Lailatul Qadar. Namun Rasulullah seperti yang kita ketahui memberikan petunjuk adalah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan dan malam ganjil. Tetapi itu belum tentu, karena hal ini tentu akan bisa memotivasi kita untuk terus rajin di bulan suci Ramadan. Ibarat kita mengikuti jalan sehat. Kalau kita sudah tahu misalnya kita tidak dapat undian, tentu kita akan malas begitu untuk ikut jalan sehat. Biasanya motivasinya akan hadiah. Nah, sama dengan Lailatul Qadar ini, oleh Allah tidak diberitahu secara pasti. Namun yang jelas ada di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ada ini sudah fasilitas yang istimewa begitu. Ya, 10 hari pertama kita mendapatkan rahmat, 10 hari selanjutnya kita mendapatkan maghfirah, ampunan, dan 10 hari terakhir kita dibebaskan begitu dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua berkumpul kembali kelak di surga nya Allah Subhanahu wa taala dan keluarga kita juga. Nah, itu misteri. Karena itu barangkali motivasi kita untuk terus melakukan ibadah begitu, terutama menghidupkan malam begitu. Tentu di bulan Ramadan ini kadang-kala godaannya banyak sekali, ya. Barangkali kalau kita itu di hari biasa, di luar bulan Ramadan itu pengeluaran biasa. Barangkali misalnya ternyata di bulan Ramadan yang harusnya kita hemat pengeluarannya tambah banyak. Kalau buka enak begitu, penjual makanan juga semakin banyak kan begitu. Rata-rata balas dendam, ya kan, makannya banyak sekali kalau buka itu. Sehingga kadang sudah kita tubuhnya kenyang, capek, lemah begitu, sehingga kadang males gitu. Apalagi kemudian terus nongkrong gitu, terutama yang muda misalnya. Itikafnya bukan lagi di masjid tapi di kafe. Ada wifi-nya soalnya begitu. Nah, kemudian jadi ini merupakan motivasi. Dan saya lanjutkan ayat tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Di situ malaikat turun dari langit yang mana mengatur urusan-urusan kita. Jadi diibaratkan semua lapisan langit malaikat turun di muka bumi. Memang itu hal yang gaib, tidak terlihat oleh kasat mata kita. Andai kata bisa terlihat begitu, barangkali televisi mengadakan breaking news, TV One, Kompas TV misalnya, Metro TV mengadakan breaking news detik-detik Lailatul Qadar misalnya. Nah, tetapi tentu karena itu hal yang tidak terlihat gaib begitu, maka ini satu motivasi bagi kita. Mudah-mudahan yang hadir di sini nanti mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, sehingga walaupun usia kita itu tidak seperti pada masa-masa umat terdahulu, barangkali satu saja mungkin itu sudah luar biasa itu, mendapatkan pahala yang pahalanya itu lebih dari 1000 bulan. Dan selanjutnya ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, tentu ini satu fasilitas di mana kita mudah-mudahan mendapatkannya begitu. Yang pertama, bertambahnya kebaikan. Manusia ini kan ada potensi baik, ada potensi tidak baik begitu. Jadi iman kita itu juga yazid wa yanqus, ada kalanya tinggi, ada kalanya lemah begitu. Seperti fluktuatif, seperti nilai rupiah terhadap dolar begitu. Nah, maka dengan mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah
kebaikannya itu akan bertambah. Yang asalnya mungkin tidak baik menjadi baik, ibadahnya malas menjadi rajin. Yang mungkin asalnya ada sedikit sifat sombong, kemudian tergerus kesombongan itu. Kemudian ada kalanya iri, dengki, dan seterusnya, sifat-sifat yang barangkali bisa menggerus amal pahala kita itu. Mudah-mudahan dengan Lailatul Qadar itu kita menjadi baik gitu. Ketika nanti dihisab kita bersih gitu. Yang kedua, merasakan ketenangan. Baik ketenangan yang sifatnya jasmaniah, lebih-lebih rohaniah begitu. Insya Allah demikian. Kemudian ketakwaan kita juga meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali masing-masing kita yang bisa merasakan. Termasuk adalah orang yang awalnya nggak baik menjadi baik. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian tanda-tanda alam saya kira sudah tidak usah saya sampaikan di sini karena terbatas waktu. Kita barangkali di antara kita tahu bahwa malam itu Lailatul Qadar begitu. Oleh karena itulah hendaknya kita, kalau katanya salah satu ulama menyatakan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita tentu menghidupkan semua sebenarnya sejak awal Ramadan sampai terakhir itu pasti dapat begitu. Ya, karena hal yang misteri. Dan mudah-mudahan esensi dari itu semua adalah Allah menghendaki umat Nabi Muhammad ini menjadi umat yang terbaik, kuntum khairal ummah. Oleh karena itu diberikan satu fasilitas istimewa yang Allah tidak berikan pada umat-umat terdahulu dan diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan nama masjid ini Al-Huda, yaitu petunjuk, mendapatkan bimbingan, dan kelak kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surganya, berkumpul kembali, bersua begitu dengan keluarga, berkumpul kembali, tidak tercerai-berai. Kalau di neraka tercerai-berai, kita bisa berkumpul kembali dan dengan hadetolan sahabat dan seterusnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.